Shalom adik-adik. Halo. Selamat pagi. Selamat pagi. Kak Tata gimana kabarnya? Luar biasa. Puji Tuhan. Sebelum kita memulai pada sholat kita pada pagi hari ini, sebelumnya kita mau berdoa ya. Mari saya antarkan. Tuhan Yesus, terima kasih buat segala kasih dan juga anugerah-Mu yang selalu ada dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami akan memulai ibadah sekolah Minggu kami. Biar Tuhan menyertai kami dari awal pertengahan hingga akhir. Dan Tuhan juga berkati untuk anak-anak kami yang ada di rumah. Ya, Tuhan selalu jamah mereka dan jagai setiap mereka. Kami menyerahkan Tuhan untuk sepenuhnya hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Kita akan mengujikan hari ini harinya Tuhan. Belum panas. Yaudah, kita mau menari, kita mau melompat, kita mau tertawa. Oke. Kita akan mengujikan bila roh Allah ada. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari, bergerak menari. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari, bergerak menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari, bergerak menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari, bergerak menari. Bukan melompat ya. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan melompat, bergerak melompat. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan melompat, bergerak melompat. Bukan melompat, bukan melompat, bukan melompat, bergerak melompat. Bukan melompat, bukan melompat, bukan melompat, bergerak melompat. Bukan tertawa. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan tertawa, hahaha. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan tertawa, hahaha. Bukan tertawa, bukan tertawa, bukan tertawa, hahaha. Bukan tertawa, bukan tertawa, bukan tertawa, hahaha. Udah panas kan? Udah panas. Sebelumnya kita mau mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau angkat satu pujian, jadikan aku indah.
sekolah minggu hari ini Kak Vena punya cerita tentang seorang penolong yang selalu setia. Nah, ceritanya seperti ini. Ada seorang anak-anak yang pergi berselancar. Berselancar itu di gunung, di lembah, di pantai, atau di laut? Iya, di laut. Berselancar. Dengan papan selancar, dia mencari ombak, kemudian dia berenang. Nah, dengan menggunakan papan itu, dia tidak sadar ketika mengejar ombak, dia ada di tengah lautan yang besar. Tiba-tiba ombak menghantam dan selancarnya terpental dari dia. Wah, kira-kira bahaya enggak? Bahaya. Ada bongkahan kayu, kemudian dia mengambil bongkahan itu, kemudian bertahan di sana supaya tetap mengapung. Dia berdoa sama Tuhan, Tuhan, tolong aku Tuhan. Aku ada di tengah lautan, gak ada yang menolongku, gimana nih? Wah, tiba-tiba di belakangnya ada yang berteriak, nak, sini nak. Ada bapak-bapak peselancar yang lain. Dia mau menolong anak ini. Anak ini lihat, wah, iya pak, aku sudah berdoa sama Tuhan. Aku mau ditolong Tuhan. Sini, tak tolong. Kamu naik selancar sama aku. Enggak pak, aku sudah berdoa minta tolong Tuhan. Nanti Tuhan pasti tolong aku. Kamu ini bahaya sekali loh. Ini di tengah lautan. Enggak pak. Wah, kira-kira bapaknya ini nekat nolongin enggak? Karena dia tidak mau ditolong, ya sudah, bapaknya pergi ke pantai memberitahu penjaga pantai agar bisa menolong anak ini. Karena bapaknya naik selancar juga, jadi dia belum bisa sampai ke tempat penjaga. Ada perahu nelayan lewat. Wah, ada apa itu dilihatnya? Oh, kayaknya ada yang tenggelam itu ya. Ada yang siapa ya? Didekati sama nelayan itu dengan perahunya yang kecil. Oh, nak, sini nak. Kamu akan tenggelam loh. Itu kamu ngapain di tengah lautan? Enggak pak, tadi aku main selancar, tapi selancarku terpental kena ombak. Sekarang aku enggak bisa kemana-mana, aku enggak bisa kembali ke pantai. Sini, naik kapalku sini. Nanti kamu tak bawa ke pantai biar kita selamat. Enggak pak, enggak. Aku sudah berdoa sama Tuhan. Nanti Tuhan menolongku. Wah, padahal bapak ini tuh perahunya yang cukup besar loh. Dia bisa naik, berdua orang bisa. Tapi anak ini enggak mau. Waduh, bapaknya ini bingung. Ayo tuh anak, cepet tuh sini yuk. Tak ajak naik perahu biar kamu selamat. Mama, aku udah berdoa sama Tuhan kok, Tuhan yang menolongku. Akhirnya bapaknya ini enggak bisa nolongin anaknya ini. Kalau anaknya dirangge-rangge, diraih-raih, enggak mau ikut bapaknya, ya sudah, bapaknya juga kembali ke pantai, mau melaporkan penjaga pantai. Sudah ada penolong yang datang, tapi anak ini enggak mau menolong. Tuhan, oh, lapar, tolong aku Tuhan. Wah, anaknya ambles masuk ke dalam laut. Kira-kira bisa bernafas nggak di dalam laut? Kok bisa? Yang bisa bernafas di air hanya binatang-binatang air. Nah, dia hidungnya, mulutnya, telinganya kemasukan air, semuanya dia tenggelam. Kalau sudah tenggelam, kira-kira gimana? Meninggal. Nah, tadi bapak nelayan dan bapak peselancar tadi yang memanggil bantuan penjaga pantai datang. Wah, tadi di sini. Wah, langsung pada menyelam. Semuanya mau menolong, akhirnya ketemu. Tapi anaknya tidak selamat, sudah meninggal. Nah, ceritanya begini. Setelah anak ini meninggal, dia ketemu sama malaikat, diantar sama malaikat ini ketemu sama Tuhan. Anak ini marah. Tuhan, aku sudah berdoa loh, aku minta tolong sama Tuhan. Aku kan tenggelam di tengah lautan. Gak ada yang nolongin, aku minta tolong Tuhan loh. Tuhan gak mau nolongin aku, kan aku udah berdoa loh, aku kan gak nakal. Aku kan tenggelam di lautan, tapi kenapa aku sekarang malah meninggal? Tuhan bilang apa? Aku sudah kirim penolong, tapi kamu gak mau ditolong. Enggak loh, aku enggak ada yang nolongin dan aku minta Tuhan yang nolongin aku. Aku lihat ada bapak-bapak naik selancar, mau nolong aku enggak mau. Ada juga yang naik kapal, tapi aku enggak mau, aku maunya kan Tuhan sendiri yang nolong aku. Oh, kamu tahu enggak, bapak selancar itu aku yang membisiki supaya dia ke tengah lautan dan dia melihatmu untuk menolongmu. Tapi kamu enggak mau ditolong. Kamu berdoa lagi untuk meminta bantuanku. Aku membisikkan kata-kata kepada nelayan itu untuk mencari ikan ke tengah laut.
sudah berusaha untuk membawamu, tapi kamu malah berteriak-teriak, memberontak dan tidak mau ditolong. Akhirnya kamu kelelahan dan tenggelam. Sampai sekarang kamu di sini. Apakah aku tidak menolongmu? Akhirnya dia nangis. Kenapa? Karena sebenarnya Tuhan sudah mengirimkan pertolongan. Ketika dia berdoa dengan sungguh-sungguh, Tuhan sudah membisikkan penolong-penolong di sekitarnya untuk menolongnya, tapi dia tidak mau menerima bantuan. Dia ngeyel, pokoknya harus Tuhan sendiri yang menolongku, harus Yesus sendiri yang menolongku. Kalau tidak Yesus, aku tidak mau. Akhirnya meninggal, gak hidup. Nah, adik-adik, teman-teman, semua anak-anak yang di rumah, kita kan masih di rumah saja nih. Tak boleh ke sekolah, tak boleh pergi ke mall, pergi ke pantai, ke gunung, rekreasi, gak boleh. Kenapa? Ada virus corona. Suruh pakai masker kalau pergi-pergi, suruh double malah maskernya, suruh rajin-rajin cuci tangan. Biar apa? Ya kita selamat. Siapa yang memberitahu? Bapak sama ibu, Pak guru sama bu guru. Pemerintah melalui puskesmas sudah mengingatkan, di handphone juga diingatkan. Tapi kadang-kadang kita ngeyel. Aku kan sudah jadi anak raja, anaknya Tuhan. Aku pasti selamat, corona nggak akan bisa mendekat ke aku. Tapi kalau kita tidak taat sama pemerintah, sama orang tua, kita bisa celaka nggak? Sama kayak orang ini tadi. Kalau nggak taat, kalau nggak nurut dengan pertolongan Tuhan melalui orang-orang di sekitarnya, dia bisa celaka. Ada juga gitu. Nggak usah ngeyel, nggak usah berontak-berontak, pergi sepedaan nggak pakai masker, pergi jalan-jalan jauh nggak pakai masker, pulang-pulang langsung ambil makanan, wah nggak cuci tangan, tiba-tiba badannya sakit semua nih. Badannya panas sekali, waduh hidungnya melar-melar, batuk-batuk terus, kena corona. Apakah Tuhan tidak menolong? Apakah Tuhan tidak mengingatkan? Ayo, siapa yang tidak dengerin? Tuhan bisa menolong melalui banyak hal, melalui banyak cara. Sudah terbukti dari zaman dulu para nabi, Tuhan juga sudah menolong, meskipun melalui banyak hal. Kita buka firman Tuhan ya. Kak Vena ambil handphone yang ada Alkitabnya. Nah, Kak Vena buka. Adik-adik bisa buka di rumah. 1 Raja-Raja 17, 1 Raja-Raja 17 ayat 4. Firmannya bercerita tentang seorang nabi, Elia di tepi sungai Kerit. Nah, ayat 4 berbunyi seperti ini. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi engkau makan di sana. Wah, Tuhan sendiri loh yang ngasih tahu, bukan manusia, tapi apa? Burung gagak, burung diberitahu Tuhan, diperintahkan Tuhan untuk memelihara nabi besar yang bernama Elia. Nah, nabi yang sedemikian besarnya, luar biasanya taat kepada Allah, dipelihara oleh binatang-binatang yang diperintahkan Tuhan. Demikian juga kita, Tuhan bisa menolong kita melalui banyak cara. Nah, untuk melawan corona ini, Tuhan sudah mengirimkan tenaga medis, mengirimkan orang tua yang baik, bapak ibu guru yang baik, kakak-kakak yang baik, keluarga yang baik, yang selalu menolong kita, mengingatkan kita untuk selalu pakai masker, cuci tangan, berjemur di bawah sinar matahari di pagi hari. Nah, minum air putih, air hangat, olahraga, jangan cuma rebahan aja. Duduk main handphone, terus main game terus, nggak gerak-gerak, badannya nanti kaku-kaku. Terus tambah besar, tambah besar, tambah besar. Wah, makin berat nanti badannya kalau tidak berolahraga. Nah, adik-adik, anak-anak semuanya, kita punya Tuhan yang selalu menolong kita melalui banyak hal,
banyak cara. Tuhan bisa memakai orang tua kita, memakai kakek nenek kita, memakai teman-teman kita untuk menolong kita semuanya. Dan kalau kita sudah ditolong Tuhan, jangan lupa untuk mengucap syukur senantiasa. Sebab hanya Tuhan yang bisa kita andalkan. Kalau kita hanya mengandalkan kekuatan kita sendiri, kepintaran kita sendiri, akan berhasil. Kayak ini tadi, dia mengandalkan kemampuannya untuk berselancar, tapi akhirnya juga tenggelam. Kalau kita mengandalkan Tuhan, menerima pertolongan Tuhan melalui banyak hal di sekitar kita, Tuhan pasti menyelamatkan kita dan memelihara hidup kita. Sekian dulu firman Tuhan di kesempatan hari ini. Ingat, sekali lagi Kak Vin akan bacakan firman Tuhan di 1 Raja-Raja 17 ayat 4. Sekali lagi ya, nanti dibuka lagi dan dipelajari lagi cerita tentang Nabi Elia ini. 1 Raja-Raja 17 ayat 4. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Demikian firman Tuhan. Ingat selalu, Yesus yang menolongku, yang menolongmu, dan menolong kita semua melalui banyak cara. Dia punya banyak cara-cara yang ajaib untuk memelihara, menyelamatkan, melindungi, menjaga anak-anak yang dikasihinya. Yuk kita sama-sama berdoa dulu, mengucap syukur kepada Tuhan untuk setiap berkat penyertaan Tuhan dan pertolongan yang Dia berikan dalam hidup kita. Lipat tangan, sikapnya yang baik, tutup matanya, bersama-sama kita berdoa. Tuhan, kami mohon ampun jika kami sering lupa bahwa Tuhan bisa menolong kami melalui orang-orang di sekitar kami. Ajari kami untuk mau menerima bantuan dari orang-orang di sekitar kami, dan ajar kami juga untuk dapat membantu, menolong orang-orang di sekeliling kami. Tuhan Yesus, terima kasih setiap hari Tuhan sudah memelihara kehidupan kami. Dalam suka, dalam duka, dalam sehat ataupun dalam sakit, Tuhan selalu memelihara, melindungi dan menyertai kami. Terima kasih ya Tuhan untuk orang-orang yang Tuhan kirimkan menolong kami dan memberkati hidup kami. Berkatilah orang tua kami, mereka yang bekerja Tuhan lindungi, Tuhan jagai agar dalam setiap pekerjaan mereka senantiasa menikmatinya dengan sukacita dan berkat-berkat mengalir dalam kehidupan mereka melalui pekerjaan mereka. Mereka pun menjadi berkat untuk kami dan untuk sesama kami. Tuhan juga berkati untuk dokter, perawat, suster, dan semua orang yang terus berjuang untuk kami semuanya bebas dari pandemi COVID-19 ini. Tuhan lindungi mereka semuanya, Tuhan jagai agar mereka dapat menjaga diri mereka sendiri dan menjaga kami semuanya terhindar dari virus corona. Tuhan, kami ingat teman-teman kami yang saat ini juga mungkin ada di rumah atau di rumah sakit karena COVID. Tuhan melindungi, Tuhan memberi kekuatan dan sukacita senantiasa yang dari Tuhan. Kami percaya hati kami yang gembira di dalam Tuhan menjadi obat yang manjur buat kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat penolong-penolong yang selalu Tuhan hadirkan dalam hidup kami. Berkati mereka semuanya untuk menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin. Demikian firman Tuhan hari ini, dan selamat melanjutkan kegiatan kalian semuanya. Jangan lupa cuci tangan, pakai masker,